Pemirsa, kabar mengejutkan datang dari artis sekaligus presenter cantik Olla Ramlan. Pada tanggal 23 Maret 2022 lalu, diketahui Olla mengajukan gugatan cerai kepada suaminya, Aufar Hutapea, ke Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Kabar tersebut dibenarkan oleh pihak Humas Pengadilan Agama Jakarta Selatan dan kuasa hukum Olla Ramlan, Maruli Tampu Bolon. Pada tanggal 23 Maret tahun 2022, yaitu telah mendaftar di Kepanitiaan Pengadilan Agama Jakarta Selatan atas nama Olla Ramlan Tisa binti Muhammad Ramlan dengan nomor perkara 1316 PDTG 2022 PAJS melawan Muhammad Aufar Sadat bin Daniel Hutapea. Penggugat dalam hal ini yaitu Olla Ramlan Tisa binti Muhammad Ramlan mengajukan gugatan secara ikut melalui kuasa hukumnya yaitu Juan Felix Tampu Bolon SAMH. Dari kantor kami sudah melakukan langkah-langkah yang kita anggap itu layak dan cukup dan patut ya untuk mencoba mendamaikan. Jadi proses ini pun mungkin saya rasa setahunan lebih lah. Melalui kuasa hukum diketahui keputusan yang dibuat Olla bukanlah sesuatu yang singkat. Setidaknya butuh waktu 1 tahun bagi Olla untuk akhirnya memutuskan berpisah dengan pria yang sudah menemani dan mendampinginya selama 9 tahun. Lantas benarkah selain sudah tidak ada lagi kecocokan, perceraian Olla dan Aufar dipicu lantaran adanya isu orang ketiga? Ada urusannya dengan itu, Mas. Ini bukan bicara soal orang ketiga atau apa, ya itu di luar dari pengetahuan kami juga. Tapi sejauh yang kami ketahui, bahwa memang ketidakcocokan itu sudah terjadi cukup lama antara Olla dan Aufar. Kalau itu mungkin lebih cocoknya ditanya langsung ke Ollanya ya. Tapi kalau kita bicara dari aspek hukumnya ya, kita ya gimana kalau dua insan yang sudah menikah kurang lebih 9 tahun mungkin ya. Terus ya percekcokan itu dan lain sebagainya terus terjadi. Kita juga mencoba untuk mendamaikannya terus juga nggak berhasil. Keluarga pun juga demikian. Ya kita selesaikannya melalui proses hukum. Ya, pernikahan yang dibangun Olla dan Aufar sejak 20 Desember 2012 silam itu memang bukan sekali dua kali diterpa isu miring. Pada 2016, gonjang-ganjing rumah tangga Olla dan Aufar sempat didera isu perselingkuhan. Akan tetapi pada saat itu, Olla menegaskan suaminya tidak berselingkuh. Suami saya ya baik-baik aja, alhamdulillah, doain aja semuanya baik-baik selayaknya suami istri. Ya pasti ada up and down, ada turun naik. Ya sekarang kita jalanin aja ke depannya seperti apa. Di tahun 2021 lalu, rumah tangga Olla dan Aufar kembali jadi sorotan setelah diduga keduanya saling sindir di media sosial. Sampai akhirnya, ketidakharmonisan keduanya semakin diyakini terjadi saat Olla menghapus nama Aufar di akun Instagram pribadinya. Namun setiap kali Olla ditanyakan perihal rumah tangga, Olla tak pernah gamblang bercerita. Olla hanya kerap meminta terus didoakan yang terbaik. Meski tersirat hubungan rumah tangganya dengan Aufar sedang tidak baik-baik saja, sahabat dari Ashanti itu tetap selalu mengungkap hubungannya dengan Aufar baik-baik saja. Olla dan Aufar juga masih sempat merayakan ulang tahun pernikahan yang ke-9 tahun pada Desember tahun lalu. Saat berita perceraiannya beredar, Olla menulis sebuah pesan di story Instagramnya. Sebenarnya tidak ada hari yang tepat untuk menyatakan ini, tapi saya ingin menyampaikan bahwasanya saya dan Aufar baik-baik saja, tanpa harus bermusuhan dan juga kita bisa berjalan beriringan. Semoga hasil akhirnya terbaik untuk kita berdua. Saya harap jangan ada yang memperkeruh suasana dan juga menyalahkan siapa yang salah dan benar. Saya mohon pengertiannya supaya tidak ada lagi komen-komen tidak nyaman yang menyalahkan salah satu dari kami. Sidang perdana nanti tanggal 4 April.
2022. Keduanya harus datang atau bagaimana? Yang namanya gugatan perceraian, maka kedua belah pihak diperintahkan untuk hadir di muka persidangan karena di hari persidangan pertama tersebut akan ada agenda perdamaian serta agenda mediasi. Jadi diharapkan atau diperintahkan kepada penggugat secara prinsipal dan tergugat secara prinsipal untuk hadir di persidangan tersebut, di persidangan pertama tersebut. Di lain tempat, mantan istri Atila Syah, Bunga Sofia, mengungkapkan kabar tak menyenangkan yang tengah dialaminya. Didampingi kuasa hukumnya, Bunga mengungkap ternyata dirinya sudah 4 bulan terakhir tidak bisa bertemu dengan kedua anaknya. Pasalnya, kedua anaknya dibawa pergi oleh Atila tanpa sepengetahuannya. Susah mau bicara ya di sini, karena saya mewakili, tepatnya mewakili anak-anak saya, mewakili ibu saya, dan juga mewakili pastinya kaum wanita yang diperlakukan seperti saya sampai hari ini. Yang saya sudah 4 bulan lebih tidak bertemu dengan anak-anak saya, dan saya tidak tahu anak-anak saya itu berada di mana karena disembunyikan. Diketahui sebelumnya, Bunga menikah dengan Atila pada tahun 2006 silam. Keduanya pun bercerai 2 tahun lalu pada 3 Desember 2020. Setelah bercerai diketahui hak asuh anak jatuh kepada Bunga. Namun, sejak 4 November 2021 lalu, Atila diketahui membawa lari kedua anaknya dari Bunga. Membawa lari anak. Jadi anak dari perceraian itu 2 anak, Jaka dan Kardin. Lodia itu anak masih di bawah umur, dan itu dibawa lari, diambil paksa pada November 4 November 2021. Saya sempat kontak dengan saudara AS, saya sempat menanyakan di mana anak-anak saya itu, tolong diantarkan ke tempat saya. Terus sempat dijawab oleh saudara AS, jangan ganggu-ganggu saya lagi gitu. Terus saya jawab, saya tidak ganggu kamu, tapi tolong antarkan mereka ke rumahnya. Dan sampai hari ini saya tidak tahu anak-anak saya di mana. Jika putusan pengadilan hak asuh anak jatuh ke tangan Bunga, jelas Atila melakukan perbuatan melawan hukum. Bunga dan kuasa hukumnya sudah melaporkan perbuatan Atila kepada pihak berwajib dan berharap pihak kepolisian bisa menangani dengan cepat. Ini yang menandai bahwa perkara itu memiliki unsur pidana. Jadi Polda Metro Jaya menyuratkan kepada Kejaksaan Tinggi Jakarta bahwa perkara ini memiliki unsur pidana, sehingga ditingkatkan dari penyelidikan menjadi penyidikan. Dan sekarang ditunggu adalah menetapkan saudara AS untuk menjadi tersangka, yang kemudian akan dilimpahkan ke kejaksaan dan kemudian berproses di pengadilan. Karena saya saya pikir saya sabar. Terus juga saya lebih kepada apa dulu sih yang saya pikirin gitu kan, karena ibu saya kan memang sakit. Jadi saya mana dulu yang saya lebih dahulukan untuk lebih mengurus yang mana gitu, karena ibu saya memang pas kepergian anak-anak itu memang sangat sakit dan sangat down banget ya. Bukan kali ini saja Atila melakukan perbuatan yang tak menyenangkan pada Bunga. Saat masih membina rumah tangga, Bunga juga pernah mendapat kekerasan dalam rumah tangga. Jika dulu Bunga mungkin mengalami KDRT secara fisik, kali ini Bunga mengaku dirinya mengalami KDRT secara psikis karena jauh dari anak-anaknya. Ya, saya nggak ngerti. Jadi anak-anak itu memang didoktrin seperti itu dengan kata-kata yang tidak baik gitu. Seperti itu. Saya tuh terus terang ya,
saya tinggal di rumah saya sendiri, tapi kok terbalik ya, Bang? Seperti saya menumpang dengan saudara AS. Dia berbuat semau-maunya, menghantam keluarga saya, anak-anak saya, yang notabene saya yang mengurus mereka dari kecil. Sebenarnya lebih kepada ya bahwa saya mewakili sebagai ibu ya, mewakili sebagai ibu, terus juga saya all out lah buat anak-anak saya gitu, karena posisinya kan tidak beradab ya, maksudnya anak-anak saya diperlakukan, yang pertama adalah untuk membenci saya gitu dan sebagainya, banyak lah, saya belum bisa mengutarakan gitu, tapi sangat luar biasa. Hal ini seolah mengingatkan kasus serupa yang dulu juga pernah dialami Wulan Guritno, mantan istri pertama Atila. Saat masih menjadi suami istri, Atila juga dikabarkan melakukan KDRT hingga berujung perceraian dengan Wulan. Tak hanya itu, drama perebutan anak juga terjadi pada Atila dan Wulan saat itu. Hal serupa juga dikabarkan dilakukan oleh kakak Atila, Atta Larik Syah. Atta Larik diduga juga melakukan tindakan kekerasan pada Sania Marwa saat masih berstatus suami istri. Pasca bercerai, hak asuh jatuh ke tangan Sania. Namun hingga hari ini, anak-anaknya masih berada dalam pengasuhan Atta Larik dan Sania masih kesulitan untuk bertemu kedua anaknya.